Audio Jungle. Audio Jungle. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan protes pro pengungsi di Paris. Polisi menggunakan gas air mata dan melakukan beberapa penangkapan saat bentrokan pecah di Paris pada hari Senin ketika penegak hukum memindahkan paksa tenda pengungsi dan pendukung mereka yang didirikan di Place de la République. Ratusan penduduk Paris muncul untuk mendukung gerakan tersebut. Para migran tidak berdokumen memasang tenda di alun-alun setelah Camp Saint-Denis dievakuasi oleh otoritas Prancis pekan lalu. Pada 17 November, operasi polisi mengeluarkan 2.500 pengungsi dari kamp yang terletak di utara Prancis. Sekitar 800 dari mereka tetap tanpa solusi penginapan, menurut kelompok aktivis pro-migran Utopia 56. Departemen Kepolisian Paris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ada bahaya kesehatan dari pertemuan besar karena pandemi virus corona. Bentrokan kecil terjadi di Paris setelah pengunjuk rasa pro-pengungsi menentang larangan. Demonstrasi di ibu kota-kota Prancis berbaris dari Bastille ke Place de la République. Polisi anti huru-hara menggunakan tongkat dan semprotan mereka untuk mendorong mundur para pengunjuk rasa. Beralih ke berita selanjutnya, ini terjadi di Belarusia. Lebih dari 200 orang ditangkap, kata organisasi hak asasi pada Minggu 22 bulan 11 2020. Sementara warga Belarus di Minsk terus menuntut agar Presiden Alexander Lukashenko mengundurkan diri. Ribuan orang turun ke jalan menuntut Lukashenko mengundurkan diri. Menurut organisasi pengawas HAM Vesna 96, 205 orang telah ditahan, meskipun aktivis berupaya mendesentralisasikan protes dengan harapan menghindari polisi. Demonstrasi mingguan dilancarkan sejak hasil pemilihan presiden yang disengketakan pada 9 Agustus. Lukashenko yang sudah lama menjabat mempertahankan kekuasaan dalam pemungutan suara yang dinilai pengamat internasional sebagai tidak adil dan tidak transparan karena para pemimpin oposisi utama ditahan atau dipaksa mengungsi. Protes tersebut telah menyebabkan lebih dari 7.500 orang ditangkap dan polisi melakukan kekerasan terhadap demonstran. Lukashenko telah berkuasa 26 tahun dan menolak seruan untuk mundur. Ia mengaku menang besar dalam pemilu, meraih 80% suara meskipun ada klaim yang luas di dalam dan luar negeri bahwa pemungutan suara dicurangi untuk membuatnya tetap berkuasa. Lanjut ke berita berikutnya. Ini terjadi di Italia. Sebuah kafe di Italia melarang keras semua pengunjung membicarakan segala hal tentang virus corona, termasuk lockdown. Pengelola kafe Feeling menempelkan pemberitahuan besar dengan tulisan tangan, semua pembicaraan tentang virus corona, lockdown, atau virologi dilarang keras di sini. Manajer kafe Cristina Mattioli mengatakan aturan ini diharapkan bisa memberikan suasana rileks kepada pengunjung sambil menyeruput kopi. Kita sudah membicarakan hal yang sama selama berbulan-bulan, jadi kami memilih untuk mencarikan suasana, kata Mattioli kepada AFP. Bukan tanpa alasan, Italia merupakan negara Eropa pertama yang terdampak pandemi COVID-19 dan
menerapkan lockdown total beberapa bulan. Sementara itu, untuk membantu pengunjung mengalihkan perhatian, Mattioli memasang poster lain yang menawarkan ide agar mereka membicarakan sejarah dan budaya saja. Ide tersebut juga diterapkan di kafe lain. Sebuah tempat di Trentino meniru aturan kafe, feeling, dan memasang poster serupa. Manajer kafe lain di Trentino juga membuat poster serupa, meskipun dia meminta izin saya dulu, kata Mattioli bangga. Bruna Piazza, seorang pelanggan tetap, menilai aturan ini sebagai ide yang sangat bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial cara mendubbing video melalui Adobe Premiere Pro. Sebelum kita membuka Adobe Premiere Pro, terlebih dahulu kita mencari video yang ingin kita dubbing. Oke, di sini saya memilih 3 bahan video berita yang ada di folder saya. Video pertama tentang berita yang terjadi di Prancis dengan judul "Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan protes pro pengungsi di Paris". Video yang kedua tentang berita yang terjadi di Italia dengan judul "Dilarang membicarakan virus corona di sebuah kafe-kafe yang ada di Roma". Dan yang ketiga yakni video di Belarusia, lebih dari 200 orang ditahan di penjara Minsk. Kemudian 3 video ini kita cari teks berita yang akan kita dubbing. Di sini saya mencari informasi berita tersebut melalui Google dengan kata kunci sesuai dengan judul berita. Ya, di sini udah ada artikel beritanya dari sumber VOA Indonesia. Klik. Nah, dari artikel ini bisa kita jadikan sebagai dubbing beritanya. Sebelum kita membuka Adobe Premiere, kita drag dulu ke 3 video berita yang akan kita dubbing. Kita drag langsung ke project Premiere. Oke, kemudian klik video pertama yang akan kita dubbing. Klik 2 kali, kemudian atur margin dan markup-nya. Di sini saya atur margin dan markup-nya dari awal sampai akhir video. Lalu kita drag ke timeline. Kemudian kita siapkan artikel yang sudah kita cari di Google sebelumnya. Lalu klik voice record. Polisi menembak gas air mata untuk membubarkan protes pro pengungsi di Paris. Polisi menggunakan gas air mata dan melakukan beberapa penangkapan saat bentrokan pecah di Paris pada hari Senin ketika penegak hukum menggunakan paksa terhadap pengungsi. Dari Paris, Prancis, Suryaga melaporkan. Oke, jika sudah di-dubbing, kemudian kita tambahkan desain buat judul beritanya. Caranya, klik file, new, legacy title. Oke, kita buat judul berita di bawah video ini ya teman-teman. Klik rectangle tool. Kemudian kita buat seperti persegi panjang untuk lead judul beritanya. Oke, jika sudah buat desain lead beritanya, kemudian klik text. Kita buat judul beritanya. Lalu jika sudah desain lead beritanya, kita drag ke atas videonya. Oke, selesai untuk dubbing video yang pertama. Kita lihat cuplikannya seperti ini.
Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan protes pro pengungsi di Paris. Polisi menggunakan gas air mata dan melakukan beberapa penangkapan saat bentrokan pecah di Paris pada hari Senin ketika penegak hukum memindahkan paksa tenda pengungsi dan pendukung mereka yang didirikan di Place de la République. Ratusan penduduk Paris muncul untuk mendukung gerakan tersebut. Para migran tidak berdokumen memasang tenda di alun-alun setelah Camp Saint-Denis dievakuasi oleh otoritas Prancis pekan lalu. Pada 17 November, operasi polisi mengeluarkan 2.500 pengungsi dari kamp yang terletak di utara Prancis. Sekitar 800 dari mereka tetap tanpa solusi penginapan, menurut kelompok aktivis pro-migran Utopia 56. Departemen Kepolisian Paris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ada bahaya kesehatan dari pertemuan besar karena pandemi virus corona. Bentrokan kecil terjadi di Paris setelah pengunjuk rasa pro-pengungsi menentang larangan. Demonstrasi di ibu kota-kota Prancis berbaris dari Bastille ke Place de la République. Polisi anti huru-hara menggunakan tongkat dan semprotan mereka untuk mendorong mundur para pengunjuk rasa. Dari Paris, Prancis, Suryaega melaporkan. Nah, seperti itu ya cuplikannya. Kemudian lanjut untuk video yang kedua. Ini adalah video yang terjadi di Minsk, Bulgaria. Sama dengan tadi, kita atur makin dan recordnya dari awal sampai akhir saja. Klik voice over record. Oke, selesai untuk video dubbing kedua. Kemudian ke video dubbing yang terakhir. Berita ini terjadi di Italia dengan judul melarang membicarakan virus corona di tempat kafe Roma. Oke, kita atur makin dan maafnya. Drag ke timeline. Klik voice over record. Oke, mungkin udah semua ya untuk video yang direcord. Tinggal video yang 2 dan 3-nya untuk kita buat desain lead beritanya. Caranya seperti tadi, klik file, new, legacy title. Klik rectangle tool, kita buat lead beritanya. Oke, selesai untuk judul lead berita yang kedua. Lanjut untuk lead berita yang ketiga. Oke, sudah semua. Lanjut di tahap render. Caranya klik file, pilih export media atau shortcutnya Ctrl+M.
pilih di mana file yang akan kita taruhkan, ketik namanya, kemudian save, kemudian kita atur formatnya. Untuk formatnya kita pilih yang H264 aja karena penyimpanannya tidak terlalu besar ya, dengan kualitas yang bagus. Dan presetnya matches high bitrate. Oke, mungkin cukup segini saja setting rendernya. Lalu kita klik export. Nah, tinggal tunggu saja proses rendernya. Seperti itulah tutorial saya dalam membuat dubbing atau voice over video berita. Saya Muhammad Surya Ega dari Prodi Broadcasting Reguler 1 Angkatan 2019. Cukup sekian, terima kasih.